Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setia Nur Aini, mahasiswa Darjab Angkatan 3 Universitas Tanjung Pura. Saya mengajar di SD 21 Terentang. Pada siklus 1, saya mengambil materi pecahan campuran kelas 4. Tujuan pembelajaran: 1. Dengan mencermati video berbagai bentuk pecahan, peserta didik mampu mengidentifikasi pecahan campuran dengan tepat. 2. Setelah mencermati video berbagai bentuk pecahan, peserta didik dapat mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan sebaliknya dengan tepat. 3. Setelah mencermati video berbagai bentuk pecahan, peserta didik dapat menentukan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan campuran dengan tepat. 4. Setelah peserta didik mengamati video, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan bentuk pecahan campuran dengan benar. Tetap bersemangatlah dalam belajar, jangan ragu untuk bersahabat dengan buku, dan jangan malu bertanya kepada orang berilmu. Udah siap belajar hari ini? Bentuk-bentuk pecahan. 1. Pecahan biasa. 2. Pecahan campuran. 3. Pecahan desimal. 4. Pecahan persen. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. 2/5 yang di atas itu namanya pembilang, dan yang di bawah angka 5 itu disebut dengan penyebut. Pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan pangkatnya. Bisa 10, 100, 1000, dan seterusnya. 5/10 sama dengan 0,5. Pecahan desimal disimbolkan dengan tanda koma. Pecahan persen adalah pecahan yang penyebutnya 100. 10/100 sama dengan 10%. Hari ini kita belajar tentang pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan campuran. Ingat ya, jika angka pembilang lebih besar dari penyebut, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Dan sebaliknya, apabila pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, maka tidak dapat diubah menjadi pecahan campuran. 1/2. 1 yang dilingkari warna merah disebut dengan bilangan bulat, sedangkan 1/2 itu disebut pecahan biasa. Ayo kita ubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Sebelum itu, kita simak video berikut ini ya.
Halo semua, jumpa lagi di ruang belajar. Kali ini kita akan belajar tentang cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Sebelum kita ke cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran, terlebih dulu kakak sampaikan bahwa pecahan biasa yang dapat dirubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Misalnya 7/3. Nah, di sini 7 adalah pembilang. Lebih besar dari penyebutnya, yaitu 3. Nah, kalau pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, misalnya 3/5, maka tidak bisa kita rubah ke pecahan campuran. Nah, jadi pecahan biasa yang bisa dirubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, di sini kakak punya dua cara untuk merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Misalnya yaitu 7/3. Nah, kita pakai cara yang pertama dulu, yaitu dengan membagikan pembilang dengan penyebutnya menggunakan cara pembagian porogapit. Oke, kita bagikan 7 dibagi 3. Nah, caranya kita cari 3 dikali berapa yang hasilnya 7 atau mendekati 7. Nah, kira-kira berapa? Dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sekarang kita kurangkan 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Nah, hasilnya yang 2 ini kita pindahin ke sini nih, yang depan. Sedangkan angka sisanya, angka 1 ini kita pindahkan ke bagian pembilang yang di atas. Untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Jadi 7/3 itu sama dengan 21/3. Oke, sekarang kita coba pakai cara yang kedua, yaitu dengan mengurangkan pembilang dengan penyebutnya sampai yang terkecil atau sampai tidak bisa dikurangkan lagi dengan penyebutnya. Jadi di sini kita kurangkan 7 dikurangi 3 sama dengan 4. 4 masih bisa kita kurangkan lagi dengan 3. Hasilnya 1. Nah, 1 ini sudah yang terkecil, tidak bisa kita kurangkan lagi dengan 3. Nah, sekarang kita hitung nih, berapa kali tadi kita kurangkan? 1, 2. 2 kali. Nah, karena 2 kali, maka hasilnya yang depan ini 2. Nah, sisanya kan 1. Kita pindahin ke atas di bagian pembilang. Nah, untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Hasilnya sama dengan cara yang pertama, yaitu 21/3. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Langkahnya: 1. Penyebut dikalikan bilangan bulat. 2. Menambahkan dengan pembilang. 1 1/2. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 3/2. Penyebutnya tetap, yaitu 2. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Langkahnya: 1. Membagi pembilang dengan penyebut. 5/4 sama dengan 1/4. Caranya dengan cara porogapit, yaitu 5 dibagi 4 sama dengan 1. 1 dikali 4 sama dengan 4. Taruh di bawah 5. Kemudian 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Jadinya 5/4 sama dengan 1/4.
Operasi hitung pecahan. Operasi hitung pecahan biasa. 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. Kemudian 6 dibagi 3 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian 3/6 ditambah 2/6 sama dengan 5/6. Cara yang pertama yaitu langkahnya menyamakan penyebutnya. Nah, ini cara yang kedua, langkahnya menyamakan penyebutnya juga. 1/2 ditambah 1/3 sama dengan dikalikan silang 1 dikali 3 per 6, kemudian 2 dikali 1 per 6. 1 dikali 3 sama dengan 3, kemudian 2 dikali 1 sama dengan 2. Penyebutnya tetap sama 6. Kemudian baru dijumlahkan 3 per 6 ditambah 2 per 6 sama dengan 5 per 6. Operasi hitung pecahan campuran. Langkahnya menyamakan penyebutnya. 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 3/2 ditambah 4/3. 3 dikali 3 9, 2 dikali 4 8. Jadi 9/6 ditambah 8/6 sama dengan 17/6. Pecahan campurannya 2 5/6. Terima kasih. Pada siklus 2 saya mengambil materi keliling bangun datar kelas 4, persegi dan persegi panjang. Tujuan pembelajaran: 1. Setelah mengamati benda konkret, tayangan media PowerPoint, gambar bangun datar, persegi dan persegi panjang, peserta didik dapat menganalisis keliling bangun datar, persegi dan persegi panjang dengan benar. 2. Setelah mengamati gambar dan benda konkret bangun datar, persegi dan persegi panjang, peserta didik dapat mengaitkan keliling bangun datar, persegi dan persegi panjang dengan benar. 3. Setelah disajikan dengan pertanyaan tentang keliling bangun datar, persegi dan persegi panjang, peserta didik dapat menunjukkan hasil penyelesaian masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar persegi panjang dengan benar. Tetap bersemangatlah dalam belajar, jangan ragu untuk bersahabat dengan buku, dan jangan malu bertanya kepada orang berilmu. Ayo, sudah siap belajar belum? Apa itu bangun datar? Bangun datar adalah bangun yang seluruh bagian terletak pada bidang permukaan datar. Bangun datar disebut juga bangun 2 dimensi. Macam-macam bangun datar: persegi, persegi panjang,
segitiga, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, dan lingkaran. Bangun datar persegi. Persegi adalah bangun datar segi empat yang dibentuk oleh 4 sisi sama panjang. Satu persegi mempunyai 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus dan saling membagi 2 bilangan yang sama. Sifat-sifat persegi. 1. Keempat sisinya sama panjang. 2. Keempat sudutnya siku-siku 90 derajat. Ketiga, kedua diagonalnya sama panjang, saling berpotongan, saling tegak lurus di satu titik dan saling membagi 2 sama panjang. 4. Menempati bingkai dengan 8 cara. 5. Diagonalnya membagi sudut-sudut menjadi 2 sama besar. Bangun datar persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar segi empat yang dibentuk oleh 2 pasang sisi yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya. Sisi terpanjang disebut panjang, disimbolkan dengan huruf P, dan sisi terpendek disebut lebar, disimbolkan dengan huruf L. Sifat-sifat persegi panjang. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. 2. Keempat sudutnya siku-siku 90 derajat. Ketiga, kedua diagonalnya sama panjang. Keempat, kedua diagonalnya berpotongan di satu titik dan membagi 2 sama panjang. 5. Mempunyai 2 sumbu simetri. 6. Menempati bingkai dengan 4 cara. Ayo, siapa yang tahu apa itu keliling bangun datar? Sebelumnya kita lihat dulu video berikut ini. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Tiara Diarawati. Adik-adik semua bisa manggil kakak dengan sebutan Kak Tiara. Kali ini kita akan belajar mengenai keliling dan luas bangun datar. Yang pertama tentang keliling. Sebelumnya kakak mau tanya nih, adik-adik semua ada yang tahu nggak keliling itu apa? Pasti adik-adik semua di sini pernah nggak sih dikasih tugas untuk mengelilingi suatu lapangan atau mengelilingi pekarangan rumah? Nah, jadi keliling itu ketika kita mengelilingi suatu bangun dari satu titik sampai kembali lagi ke titik itu. Nah, dalam hal ini kakak punya media pembelajaran yaitu geoboard untuk mengetahui keliling bangun persegi dan persegi panjang. Di sini ada bangun persegi yang dibatasi oleh titik kuning ini ya adik-adik. Nah, kita akan coba menghitung keliling bangun persegi ini. Nah, contohnya gini, ketika adik-adik berlari mengelilingi lapangan bola, maka pastikan adik-adik larinya itu di tepi lapangan atau di luar lapangan. Nah, itu sama halnya dengan ketika kita akan menghitung keliling bangun ini, yaitu dengan cara menghitung banyaknya persegi satuan yang ada di luar persegi ini atau yang membatasi bangun persegi. Kita hitung ya adik-adik, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 persegi satuan. Kita hitung yang sampingnya. 1, 2, 3, 4, 5 juga ternyata.
Coba kita hitung yang atas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga ternyata. Kita coba hitung satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Berarti dalam persegi ini memiliki sisi yang sama, yaitu 5 petak satuan. Nah, untuk menghitung kelilingnya, mari kita jumlahkan semua kotak yang ada di samping atau di luar persegi ini ya. Dari mulai 5, 5, 5, dan 5 berarti 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 yaitu 20 petak satuan. Maka keliling bangun persegi ini adalah 20 petak satuan. Nah, selanjutnya untuk keliling persegi panjang sama cara perhitungannya dengan persegi ini ya, yaitu dengan cara menghitung semua kotak yang tersedia di pinggir atau di luar persegi panjang ini. Kita hitung bareng-bareng yuk. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita hitung yang atas. 1, 2, 3, 4. Oh, yang atas ternyata sama dengan yang bawah. Coba kita yang samping kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata yang samping kanan dan samping kiri sama-sama 8. Dan atas dan bawah sama-sama 4. Nah, maka kelilingnya kita jumlahkan semuanya. 4 tambah 8 tambah 4 tambah 8 berapa? Ya, benar, 24. Maka keliling persegi panjang ini adalah 24 petak satuan. Jadi, keliling bangun datar adalah jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun tersebut. Rumus keliling bangun datar. Rumus keliling persegi. Jadi, keliling persegi itu rumusnya sama dengan jumlah sisi persegi A, B ditambah BC ditambah CD ditambah DA, atau S sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau bisa dengan 4 dikali sisi. Untuk mencari panjang sisi lainnya, sisi persegi sama dengan keliling dibagi 4. Rumus keliling bangun datar persegi panjang sama dengan jumlah sisi persegi panjang A, B ditambah BC ditambah CD ditambah DA, atau bisa dengan panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar, atau bisa dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Untuk mencari panjang sisi lainnya sama dengan keliling dibagi 2 dikurangi L. Kemudian lebarnya sama dengan keliling dibagi 2 dikurangi panjang. Contoh soal keliling persegi. Tentukan keliling dari bangun di bawah ini. Persegi masing-masing sisinya itu adalah 16 cm. Penyelesaiannya kita masukkan rumus keliling persegi, yaitu K sama dengan 4 dikali sisi. Kita masukkan angka 4 dikali sisinya 16 cm. Kemudian kita kalikan 4 dikali 16 cm sama dengan 64 cm. Contoh soal sisi persegi.
Suatu persegi memiliki keliling 196 cm. Berapa sisi dari persegi tersebut? Penyelesaiannya K sama dengan 4 dikali S. Sedangkan S sama dengan K dibagi 4. S sama dengan kelilingnya yaitu 196 dibagi 4. Akan kita dapatkan 49. Jadi panjang sisi persegi yaitu 49 cm. Contoh soal keliling persegi panjang. Tentukan keliling dari bangun datar di bawah ini. Penyelesaiannya yaitu kita masukkan rumus keliling persegi panjang. K sama dengan 2 dikali P ditambah L. P-nya panjangnya itu 16 cm, sedangkan lebarnya itu adalah 8 cm. Kita masukkan angka 2 dikali panjangnya 16 ditambah lebarnya 8. Kemudian kita turunkan lagi 2 dikali 16 ditambah 8, 24. Jadi kita kalikan 2 dikali 24 yaitu 48 cm. Contoh soal persegi panjang. Suatu persegi panjang memiliki keliling 146 cm dengan panjang 41 cm. Berapakah lebar dari persegi panjang tersebut? Kita masukkan rumusnya yaitu K sama dengan 2 dikali P ditambah 2 dikali L. Kelilingnya 146 dikali 2 dikali P ditambah 2 dikali L. 146 2 dikali panjangnya 40 cm, kemudian ditambah 2 dikali lebar. 146 sama dengan 2 dikali 41 yaitu 82 ditambah 2L. Pindah posisi, 2L sama dengan 146 dikurangi 82. 2L sama dengan 64. L-nya menjadi 64 dibagi 2, yaitu akan kita dapatkan lebarnya itu 32 cm. Jadi panjang kawat yang dibutuhkan adalah 32 cm. Contoh soal persegi panjang. Tentukan panjang persegi panjang pada gambar di bawah ini. Kita masukkan rumusnya. P sama dengan keliling dibagi 2 dikurangi L. P sama dengan kelilingnya yaitu 146 dibagi 2 dikurangi 32. 142 dibagi 2 itu 73. Berarti panjangnya sama dengan 73 dikurangi 32 yaitu 41 cm.